Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Ancient ROM di Redmi Note 8. Untuk tampilan awalnya agak beda ya. Bedanya itu ada di wallpapernya. Tapi untuk tampilan lainnya sama aja dengan custom ROM base AOSP yang udah pernah kita review. Di sini ada salah satu aplikasi juga yang sedikit beda dengan custom ROM lainnya. Ini namanya Ancient Zone. Dan aplikasi ini itu isinya ada wallpaper yang khas dengan Indonesia. Untuk tampilan settingnya juga beda. Di bagian atasnya ini ada corak batik seperti ini. Tapi mungkin nggak kelihatan di kamera karena saya pakai yang dark mode. Terus di sini ada Ancient fitur juga yang isinya itu ada kustomisasi display dan lainnya. Di sini ada kustomisasi untuk status bar, tema, ambient display. Ada quick setting, button, ada power menu, gestur, navigasi bar, dan lain-lain. Selain itu, Ancient ROM ini udah ada fitur smart chargingnya juga. Tapi kalau nantinya kalian pakai fitur smart chargingnya ini, kalian harus ingat untuk setting trigger levelnya ini ya. Karena kalau misalnya kalian settingnya di 90%, proses chargingnya nanti hanya sampai 90% saja. Jadi kalian harus ingat untuk setting trigger levelnya. Untuk display setting bawaan dari AOSP-nya masih ada juga. Dan settingannya ini masih sama aja dengan custom ROM lainnya. Seperti untuk ganti font size, display size, dan lain-lain. Kalau untuk versi Android-nya, Ancient ROM ini base-nya udah di Android 10 ya. Terus untuk versi Ancient ROM-nya sendiri, ini yang versi 3.0.1. Untuk kernelnya di sini saya udah ganti pakai chips kernel. Kalau kernel bawaannya itu pakai Stormbreaker, tapi karena ada sedikit bug di kernel bawaannya, makanya saya ganti pakai chips kernel. Untuk penggunaan baterainya sendiri hemat ya. Ini baru habis saya cas lagi selama penggunaan 4 hari. Saya baru ngecas 3 kali. Tapi bedanya Ancient ROM ini unggulnya itu di proses chargingnya. Proses chargingnya jauh lebih cepat sekalipun cuma pakai charger bawaan yang 10 watt. Terus untuk suhunya normal ya. Nggak panas sekalipun dipakai untuk main game berjam-jam ataupun yang lainnya. Lanjut ke tes gamenya. Untuk tes game yang pertama kita coba di Call of Duty Mobile. Dan untuk grafiknya sendiri masih sama ya dengan custom ROM lain ataupun MIUI. Dia itu ada di very high dan bisa juga di high max. Tapi seperti kemarin-kemarin kita tesnya di very high. Di sini pas masih diam seperti ini, frame-nya udah langsung turun ya. Tapi nggak kerasa patah. Frame-nya drop, tapi untuk sementara masih normal. Kita tes dulu aja. Frame-nya agak lumayan turun ya, tapi nggak ada pengaruh ke performa gamenya, masih tetap smooth. Jadi untuk game Call of Duty Mobile ini dengan settingan grafik very high, frame-nya itu lumayan drop, tapi nggak terlalu kerasa dan nggak patah-patah juga. Frame-nya ini kadang bisa turun sampai 40 fps, tapi nggak ada pengaruh sama sekali sama performa gamenya.
Selanjutnya kita tes untuk PUBG. Di sini saya tesnya di Duo ya. Dan untuk settingan grafiknya ini, PUBG di Ancient ROM ini cuma bisa di Smooth High dan Balance Medium. Untuk mode HD dan HDR-nya belum bisa. Selama 4 hari pakai Ancient ROM ini, untuk gamenya saya lebih banyak main di PUBG ya. Jadi udah saya tes semua mulai dari solo, duo, dan squad. Saya juga udah coba di arena dan juga mode training. Dan sejauh ini aman-aman saja, nggak ngalamin drop sama sekali. Di sini pas turun dari pesawat nggak ada tanda-tanda frame drop ya. Aman dan nggak patah-patah sama sekali, dan FPS-nya ini masih di 60. Di sini pas ketemu musuh pun gak ada masalah, framenya aman. Ini sama aja kalau kalian main squad, ketemu musuh yang banyak pun gak bakalan bikin framenya drop. Selanjutnya kita tes untuk Mobile Legends. Kita lihat untuk grafiknya, di sini untuk mode HFR-nya belum ada ya di Ancient ROM ini. Jadi settingan grafiknya masih standar. Kita coba mainin dulu, mudah-mudahan aja smooth. Untuk Mobile Legends ini smooth banget ya menurut saya. Lanjut ke kamera. Untuk kameranya Ancient ROM ini nggak ada kamera bawaannya ya. Tapi di sini pas habis install Ancient ROM, nanti udah otomatis terinstall INX kamera. Untuk lensa ultrawide-nya masih nggak work ya di INX kamera ini. Begitupun dengan lensa makronya, sama-sama belum work. Kalau untuk screen recordernya, Ancient ROM ini udah bisa record internal audio atau sistem audio. Untuk skor Geekbench-nya sendiri, CPU-nya itu dapat skor 314 di single core dan 1386 di dual core. Kalau untuk GPU-nya skornya ada di 368. Lanjut ke proses installnya. Caranya hampir sama dengan custom ROM yang sebelumnya udah pernah kita review. Dan seperti biasa, HP kalian udah harus terinstall custom recovery seperti TWRP, Orange Fox, Pitch Black, atau custom recovery lainnya. Dan untuk bahannya kalian tinggal download Ancient ROM-nya dan juga kernelnya. Jadi ada 2 file ya. Selanjutnya kalian tinggal matikan HP kalian untuk masuk ke custom recovery. Untuk custom recovery-nya saya pakai Pitch Black. Dan setelah masuk ke custom recovery seperti ini, pertama-tama kalian lakukan full wipe dulu. Jadi di sini kalian wajib full wipe kalau kalian installnya dari MIUI maupun dari custom ROM lain. Kalian masuk ke wipe, terus advance wipe. Di sini kalian centang Dalvik, cache, system, vendor, dan data. Setelah itu kalian swipe.
Kalau udah selesai, kalian back dulu dan selanjutnya kalian lakukan format data. Kalian ketikkan yes. Setelah format datanya selesai, kalian back lagi dan kita lanjut ke proses installnya. Kalian masuk ke menu install dan kalian tinggal cari file Ancient ROM yang udah kalian download tadi. Kalau udah ketemu, seperti biasa kalian tinggal tap dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses installnya selesai, kalian wipe Dalvik dulu dan kalian back. Langkah selanjutnya kita install chips kernel. Kalian tinggal cari file chips kernel yang udah kalian download. Dan kalau udah ketemu, kalian tinggal tap dan swipe. Setelah kernelnya berhasil terinstall, kalian wipe Dalvik lagi dan terakhir kalian reboot sistem. Di sini kita tunggu proses bootingnya dulu. Di sini udah berhasil masuk ke boot animasi Ancient ROM-nya. Dan di sini Ancient ROM-nya udah berhasil terinstall. Jadi itu dia cara install dan review Ancient ROM di Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.